we just stay in? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Santa parties in the pouring rain, and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Selamat siang Bu, kami dari kelompok 1 ingin menanyakan pendapat Ibu tentang kenakalan remaja zaman sekarang. Nah, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Ibu terhadap siswa di bawah umur yang membawa kendaraan ke sekolah? Kalau siswa di bawah umur itu seharusnya tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan ke sekolah ya. Karena apa? Karena mereka itu masih dalam lingkungan. Jadi seharusnya itu perannya itu bukan hanya di guru saja. Ya, peran pentingnya itu ada di orang tua yang tidak memberikan izin kepada si anak atau si siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah ataupun ke tempat dia bimbel lain sebagainya. Jadi tidak diperbolehkan. Lalu pertanyaan yang kedua Bu, apakah pihak sekolah mengizinkan siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah? Pastinya tidak. Karena apa? Karena mereka masih di bawah usia 17 tahun. Ya, mereka belum mempunyai yang namanya SIM. SIM kan dimiliki kalau sudah berumur 17 tahun ke atas. Pasti pihak sekolah tidak memberikan izin. Namun mungkin si siswa akan berusaha ataupun menggunakan cara yang kurang baik, ya, parkirnya tidak di sekolah, di luar sekolah seperti itu lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah konsekuensi bagi siswa yang melanggar peraturan tersebut Bu? Konsekuensinya mungkin yang pertama dia akan dipanggil, lalu bersamaan dengan pihak orang tua mungkin diberikan arahan supaya si siswa tersebut tidak lagi membawa kendaraannya, ataupun kalau masih tidak terterima mungkin si orang tua dan si siswa itu akan menerima resiko dari si anak yang membawa kendaraan. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya ya Bu. Baik Bu, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah guru BK pernah melakukan razia bagi siswa-siswi yang membawa kendaraan ke sekolah? Pastinya ada ya, dilakukan yang namanya razia. Namun kalau sudah dilakukan yang namanya razia, tidak ada kedapatan siswa yang di bawah umur itu membawa kendaraan ke sekolah. Mereka parkirnya bukan di sekolah tapi di luar area sekolah. Selanjutnya, apa alasan siswa yang membawa kendaraan ke sekolah? Alasannya yang pertama mungkin tidak ada yang mengantar jemput siswa tersebut, orang tuanya bekerja, sibuk lain sebagainya, atau mereka harus cepat untuk menggunakan akses karena rumahnya terlalu jauh. Lalu Bu, apakah ada pengaruh teman sebaya dalam masalah ini? Besar pengaruhnya ya, kalau teman sebaya mungkin dilihat, wah kenapa teman saya si A ini bisa membawa kendaraan. Yang kedua, untuk gaya-gayaan supaya lebih kelihatan wow atau keren dengan teman-teman sebaya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Sejauh mana peran pihak sekolah dalam mengawasi siswa yang membawa kendaraan ke sekolah? Peran sekolah itu sejauh mungkin mereka saat menggunakan fasilitasnya yang dibawa ke sekolah, apakah mereka dilihat dari keseharian mereka pulang diantar jemput, hanya mungkin sebatas itu, dan dilakukannya adanya razia. Apakah ada yang di bawah umur siswa di kelas 10 yang masih di bawah umur kelas 11 yang di bawah umur yang menggunakan akses yang namanya kendaraan kereta tadi ke sekolah. Itu saja. Oke, dan apakah pernah terjadi kecelakaan yang melibatkan siswa 1,1 meter? Pernah, tapi tahunnya sudah beberapa tahun yang lalu ya, mengakibatkan siswa tersebut cedera, dan itu di luar dari tanggung jawab pihak sekolah, karena kan sudah ada pengumuman kalau siswa yang di bawah umur tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan ke sekolah. Oke Bu, jadi pertanyaan ke-8 itu ke-9, menurut Ibu bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak terkait keselamatan berkendara? Oke, peran orang tua di dalam memberikan keselamatan
perhatian. Perhatiannya yang bagaimana? Ya mungkin melarang anak yang masih di bawah umur yang belum memiliki yang namanya SIM, surat izin mengemudi, untuk tidak membawa kendaraan ke sekolah. Kalaupun tidak bisa diantar, bisa menggunakan aplikasi yang sekarang sudah serba ada ya, pesan yang dapat digunakan oleh si anak tersebut. Nah, Bu, apakah mungkin jika sekolah kita itu menyediakan layanan antar jemput? Layanan apa? Antar jemput. Layanan antar jemput mungkin sudah ada disediakan di sekolah, cuma ada yang siswa yang tidak ingin menggunakan layanan tersebut karena apa? Yang satu merasa canggung dengan teman-teman seusianya, yang dimana mereka sudah menggunakan fasilitas ya. Fasilitasnya apa? Membawa kendaraan seperti tadi yang masih di bawah umur. Lalu apa fasilitas yang ada sekarang yaitu aplikasi-aplikasi online. Kasih ya, Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masalah ini termasuk salah satu faktor adanya geng motor di kalangan siswa? Mungkin karena mereka membawa kendaraan, jadi mereka ramai-ramai di sekolah. Mungkin ada ya faktor dari yang namanya teman seusia yang membawa atau mendorong mereka ikut terlibat yang namanya geng motor tersebut. Karena kan kalian yang namanya masih di bawah umur ataupun siswa itu masih krisis yang namanya identitas. Selanjutnya, apakah pernah ada kasus di sekolah ini di mana siswa yang membawa kendaraan terlibat dalam kegiatan balap liar atau geng motor? Kalau kegiatan geng motor mungkin pasti ada ya siswa yang terlibat dalam komunitasnya. Namun untuk yang melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi konvoi balap liar itu masih belum dilihat oleh pihak sekolah seperti itu. Jadi Bu, pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa program sekolah yang mampu membuat banyak siswa itu dapat menaati program tersebut sehingga mengurangi terjadinya penggunaan kendaraan motor itu di bawah umur, Bu? Mungkin peran sekolah yang pertama yaitu mereka akan mengadakan yang namanya dulu pertemuan dengan orang tua. Ditanyakan dulu dengan orang tua yang mungkin mereka masih kebanyakan yang sibuk di dunia pekerjaan, mereka konsultasi dulu ya dengan pihak orang tua. Lalu yang kedua itu dengan bekerja sama dengan para pihak BK, guru BK yang mengadakan yang namanya peraturan-peraturan. Lalu yang ketiga mungkin kepada pihak yang berwajib, kalau mungkin ada ketahuan siswa yang terlibat yang menggunakan sepeda motor di bawah usia seperti adanya razia, dan mungkin mereka pihak berwajib akan menindaklanjutinya, dan itu di luar tanggung jawab yang dari namanya sekolah sehingga mengakibatkan siswa yang di bawah umur tadi merasa kapok untuk tidak membawa kendaraan ke sekolah. Terima kasih ya Bu.